Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Pastinya baik kan? Insya Allah baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi waktu, kita semua diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pertemuan dan pelajaran kali ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan semangat dan keadaan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Kemudian untuk absennya jangan lupa ya di Elma kalian segera absen. Nanti kalau nggak absen lupa kasihan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oh ya, sebelumnya kalian masih ingat apa enggak sama saya? Nama saya Kak Arif ya. Jangan sampai lupa. Bab yang akan saya bahas di sini ada peradaban Islam Daulah Utsmani. Ya. Lah, yang akan saya sampaikan di sini itu ada 5 pembahasan. Bisa kalian ketahui di situ di PPT. Yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Jadi gimana sih asal usulnya Daulah Utsmani itu gimana? Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Jadi strategi Daulah Utsmani itu gimana sih kok bisa sampai berkembang seperti itu gimana, pakai strateginya seperti apa gitu ya, nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga ada kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani. Kemudian yang keempat ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Jadi faktor-faktor kemundurannya itu seperti apa? Kan kalau ada kemunduran di Daulah Utsmani pasti kan ada faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya itu apalah. Nanti kita ulas di situ. Ya, kemudian ada sejarah peninggalan Daulah Utsmani. Peninggalan apa saja yang ditinggalkan pada saat kerajaan Daulah Utsmani. Oke. Yang pertama ada sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Nah, di sini ada yang tahu belum Daulah Utsmani itu apa? Pak mungkin udah tahu lah ya sedikit-sedikit. Jadi gini, Daulah Utsmani itu merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki. Ya. Termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, jadi Daulah Utsmani itu kerajaan yang timbul yang berada di beribu-ribu kota di Istanbul, Turki. Ya, letaknya. Nah, kemudian adanya Daulah Utsmani ini setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian periode kekuasaan Daulah Utsmani ini berlangsung kurang lebihnya selama 6 abad ya. Masa kejayaannya itu selama kurang lebih 6 abad cuman. Nah, kemudian 6 abad itu lama sih ya. Kok cuma enggak 6 abad itu lama. Kemudian kekuasaan Daulah Utsmani itu meliputi 3 ya. 3. Yang pertama ada Eropa, kemudian Afrika dan juga Asia. Bisa dikatakan pada waktu itu Daulah Utsmani itu menguasai 3 benua ya pada saat 6 abad itu. Lah, Daulah Utsmani ini mengalami kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1866 Masehi. Kemudian lahirnya Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Nah, tadi kan ada disinggung yang saya jelaskan di pertama tadi. Di Turki lah, Turki itu sebelahnya di Turki Barat, sukunya namanya suku Kayi. Nah, ya, bernama Sulaiman Shah. Sulaiman Shah itu mempunyai anak bernama Etrol, dan Etrogul itu mewariskan pada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman inilah kemudian yang dinasbahkan menjadi Daulah Utsmani. Jadi asal usulnya yang dinamakan Daulah Utsmani itu gimana? Yaitu anaknya Etrol tadi bernama Utsman. Nah, sehingga pada kerajaan itu dinamakanlah Daulah Utsmani karena anak Etrog tadi yang bernama Utsman. Lah, itu ya asal usulnya Daulah Utsmani.
Kemudian yang kedua ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Nah, kebangkitan Daulah Utsmani itu tidak luput dan tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Jadi pada waktu itu kebangkitannya Daulah Utsmani itu dikarenakan karena melemahnya dan kekuasaan Abbasiyah pada waktu itu di paling ujung paling kritis, ya, sehingga Daulah Utsmani bisa timbul. Nah, kemudian setelah itu apalagi lahirnya pemimpin hebat yang menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali bisa mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Ya. Siapa saja pemimpin yang bisa membawa Daulah Utsmani itu menjadi jaya, menjadi berkembang pada masa peradabannya? Yang pertama di situ ada Utsman. Strateginya Utsman gimana? Di sini Utsman membangun bala tentara yang berjuang tanpa pamrih, jihad fisabilillah, semua dasar atas karena Allah. Ya, para pejuang tersebut disebut dengan pasukan Al-Ghazi, ya, yang terdiri dari ikhwan. Ya, Al-Ghazi kan ikhwan, terdiri dari ikhwan. Terkait dari persaudaraan, ya. Ya, kemudian Utsman ini adalah seorang yang sangat pemberani. Sosoknya, ciri khasnya itu orang yang sangat pemberani. Utsman ini, ya, mukhlis, adil, dan bijaksana. Nah, tak heran dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki Utsman tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitar dan bagi pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian Utsman itu bisa dikatakan sebagai pendiri Daulah Utsmani, ya, karena yang mencenangkan kerajaan dibangun di atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Pada saat itu Khalifah Utsman meninggalkan wilayah yang luas kurang lebih 16.000 km persegi. Nah, itu strateginya Utsman, ya. Kemudian yang kedua ada Orhan. Dia menggantikan kedudukannya ayahnya. Strateginya gimana? Nah, di sini Orhan itu berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Jadi beda dengan yang Utsman tadi. Di strateginya Utsman tadi itu beliau membentuk bala tentara yang jihad, karena jihad fisabilillah, semua atas dasar karena Allah, ya. Jadi semua saudara-saudaranya siapa diajak oleh Utsman untuk menjadi tentara yang semua karena atas dasar karena Allah. Nah, kemudian yang diorkan di sini dia berusaha untuk membentuk pemerintah yang kuat. Untuk itu dia banyak membangun bangunan, menertibkan administrasi, menguatkan militer juga, dan membangun masjid-masjid dan akademik ilmu pengetahuan. Nah, itu strategi pada Orhan, ya. Kemudian yang ketiga ada Murad I. Murad I ini berhasil meluaskan wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Nah, itu strateginya, berhasil meluaskan wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Banyak kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung, sehingga membuat bangsa Eropa itu mulai cemas, gelisah akan pergerakan dari Murad I pada waktu itu. Ya, kemudian yang keempat ada Bayazid. Nah, strateginya itu dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran. Kemiliterannya itu diperbaiki, ya, kemudian mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Nah, jadi pada waktu itu kan kerajaan-kerajaan itu kan fanatik dengan memperluas wilayah, ya. Karena kalau memperluas wilayah, mereka itu bisa menyebarkan agama Islam itu dengan mudah. Nah, gitu. Kemudian hanya dalam jangka waktu setahun negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, begitu. Terus strategi pemimpin-pemimpin pada waktu Daulah Utsmaniyah. Nah, kemudian ada kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani ini diperaksarai oleh Muhammad I. Ya, bisa dikatakan Muhammad I ini adalah pendiri Daulah Utsmani pada periode kedua setelah membawa kebangsaan berjuang kembali meraih kejayaannya. Ya, dengan tekad yang kuat Muhammad I itu mempersatukan seluruh keluarganya dan saudara-saudaranya.
Kemudian akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Jadi Muhammad I ini telah mengumpulkan semua keluarga, kerabat, saudara-saudaranya itu dikumpulkan untuk mempersatukan sehingga bisa membuat kemajuan pada peradaban Islam Daulah Utsmani ya. Kemudian di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua itu membawa ke puncak kejayaannya adalah yang pertama ada Muhammad I, kemudian Murad II, Muhammad II Al-Fatih ya, kemudian ada Bayazid II, kemudian ada Salim I, kemudian ada Sulaiman Al-Gunani. Nah, itu adalah kemajuan peradaban Islam pada waktu itu, Daulah Utsmani. Kemudian ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Nah, jadi faktor-faktornya kemunduran peradaban Daulah Utsmani pada saat itu dikarenakan apa? Ya, runtuhnya Daulah Utsmani ini disebabkan karena yang pertama satu faktornya kondisi pemerintah yang lemah. Ya, pada waktu itu kondisi pemerintahnya itu sangat lemah dan kemerosotan akhlak pada pemimpin Daulah Utsmani. Kemudian yang kedua ada melemahnya kekuatan militer. Ya. Dan serangan dari bangsa Eropa. Adanya serangan pas waktu kekuasaan militernya yang lemah, goyang, ada serangan dari bangsa Eropa. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan oposisi sekuler. Nah, itu faktor kemundurannya peradaban Daulah Utsmani pada waktu itu. Disebabkan karena 3 faktor itu, ya. Kemudian bukti sejarah peninggalan Daulah Utsmani. Yang pertama ada Masjid Biru. Nah, Masjid Biru ini merupakan kediaman resmi dan pusat pemerintahan Sultan Turki Utsmani selama kurang lebih 400 tahun ya. Dari tahun 1465 sampai 1858. Kemudian yang kedua ada Topkapi. Topkapi itu sebuah kompleks yang terdiri atas 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil. Letaknya yaitu persis di tepi pantai di titik pertemuan antara Selat Bosporus. Nah, kemudian ada Dolmabahce, itu adalah istana ya yang dibangun di Istanbul. Dolmabahce ini dibangun oleh Sultan Abdul Majid I pada tahun 1843 hingga 1856. Pembangunan istana megah ini diperkirakan ya menelan dana berupa 5 juta koin emas pada waktu itu atau setara dengan 35 ton emas. Kemudian yang keempat ada jembatan Mostar atau Starimos, merupakan jembatan yang peninggalan dinasti Utsmania. Jembatan ini berada di kota Mostar di negara Bosnia dan Herzegovina. Jembatan Mostar ini dibangun pada abad ke-16 masa pemerintahan dinasti Utsmani. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Mungkin nanti bisa dibaca, diulang-ulangi lagi sampai kalian paham, dan itu disimpan di HP, di-download di HP. Jadi sewaktu-waktu ada ujian, ada ulangan, ada pertanyaan, kalian bisa dibuka lagi ya. Tapi kalau kalian cuma melihat sekarang terus gak di-download, cuma dilihat aja, nah nanti gimana pas kalian waktu-waktu ada ulangan, ada pertanyaan, nah itu gimana kalau lupa. Jadi kalau kalian punya filenya di-download di HP itu kan enak. Sewaktu-waktu kalian ada dibutuhkan lah, kalian bisa dibuka lagi, dibaca-baca lagi ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.